wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perencanaan pembelajaran inklusi. Perkenalkan, yang pertama Farisa Ayu Nur Intias, yang kedua Devita Kurnia, yang ketiga Depinda Ayu Putri Rahmania, yang keempat Septiana Wulansari. Materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran inklusi. Steinbeck pada tahun 1990 mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu dengan guru dan teman-teman sebayanya maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat dipenuhi. Selanjutnya, Stubb dan Beck pada 1995 mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang berat secara penuh di kelas reguler. Jadi berdasarkan pendapat ahli, maka pendidikan inklusi adalah sekolah yang menyediakan program pendidikan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Siswa mendapat pelayanan secara optimal dan baik dengan melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Lalu pendidikan inklusif dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi mereka yang inklusi, mereka akan disatukan dalam sebuah kelas yang sama dengan teman-teman pada umumnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, landasan pembelajaran inklusi. Landasan pembelajaran inklusi menyelenggarakan pendidikan inklusi didasarkan pada konsep keberagaman yang dimiliki oleh setiap individu. Di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi berpijak pada beberapa landasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu landasan utama program pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan semboyan itu, bangsa Indonesia membangun sistem pendidikan. Filosofi pendidikan, yaitu filosofi Bhinneka Tunggal Ika, mengajak kita untuk meyakini bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi kemanusiaan yang bila dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan benar dapat berkembang tak terbatas. Yang kedua yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi ini merupakan penegasan kembali Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB pada tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang ada. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya juga dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Selain anak-anak berkebutuhan khusus yang telah disebut di atas, anak-anak yang memiliki bakat dan/atau kecerdasan yang luar biasa juga dikategorikan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Yang ketiga yaitu landasan pedagogis. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah perkembangannya potensi pendidikan didik peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu landasan empiris. Landasan empiris yaitu tentang penelitian tentang inklusi tentang banyaknya dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an. Namun, penelitian ini yang berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Sciences Amerika. Hasilnya menunjukkan bahwa klarifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Yang terakhir yaitu landasan spiritual. Islam mengajarkan pada umatnya dalam kehidupan kemasyarakatan untuk saling berinteraksi sehingga menjadi satu kesatuan kemasyarakatan yang utuh, saling mengenal, dan tolong-menolong di dalam kebaikannya. Dari berbagai landasan pembelajaran inklusi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi bukanlah pendidikan yang hanya bisa dipandang dengan sebelah mata. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tinggi, jika anak berkebutuhan khusus dan dijaga dengan baik, mereka pun bisa tumbuh seperti anak-anak normal lainnya. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran inklusi. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar ataupun disengaja untuk mengubah tingkah laku peserta didik bertambah lebih baik. Nah, tingkah laku yang dimaksud meliputi tingkah laku kognitif, keterampilan, nilai, dan norma. Sedangkan dalam pendidikan inklusi itu dibagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Jadi, pembelajaran inklusi itu diharapkan dapat memfasilitasi anak yang mempunyai anak berkebutuhan khusus sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan kebutuhannya. Seperti anak tunalaras itu dalam pembelajarannya itu menggunakan metode ataupun strategi yang tepat dalam pembelajarannya sehingga anak itu dapat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, selain itu juga pembelajaran inklusi dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan wajib belajar pada pendidikan dasar serta mengurangi tingkat putus sekolah karena kebanyakan kan dulu anak berkebutuhan khusus itu jarang disekolahkan oleh orang tuanya. Dengan adanya pendidikan inklusi ataupun sekolah inklusi, ini dapat memfasilitasi anak yang mempunyai kebutuhan khusus sehingga dia dapat pendidikan secara layak seperti anak-anak normal lainnya. Nah, dengan mewujudkan tujuan
pembelajaran inklusi itu juga menggunakan metode yang tepat seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode eksperimen, metode demonstrasi, dan metode sosiodrama. Yang pertama, metode ceramah. Nah, metode ceramah itu merupakan penuturan bahan pembelajaran secara lisan. Nah, dengan metode ceramah ini diharapkan dapat membantu anak berkebutuhan khusus, khususnya tuna rungu, dengan si guru itu membuat variasi lain ketika guru itu memberikan penjelasan ataupun komunikasi, hendaknya menghadap ke siswa ataupun face to face, sehingga siswa yang mengalami tunarungu itu dapat melihat bibir si pengajar, sehingga si anak tunarungu itu dapat mencerna pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab itu merupakan pembelajaran yang mengkomunikasikan secara langsung antara murid ataupun guru. Nah, metode tanya jawab ini sangat tepat digunakan untuk anak berkebutuhan khusus seperti tunalaras atau slow learning. Nah, itu. Nah, supaya si anak slow learning ini ataupun tunalaras itu dia itu terpenuhi proses pembelajarannya. Karena kan anak tunalaras ini kan dia terkenal anaknya sangat aktif, anaknya nakal dalam kelas, sulit dibilangin seperti itu. Jadi metode tanya jawab ini sangat cocok untuk anak tunalaras, karena dengan metode tanya jawab ini mereka itu difasilitasi untuk berlomba-lomba untuk aktif menyampaikan pendapatnya dan bertanya mengenai pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini digunakan untuk saling menukar informasi, tukar pendapat, dan unsur-unsur pengalaman dengan maksud untuk mendapatkan pengertian secara jelas. Nah, melalui metode ini dapat memberikan pengalaman baru untuk saling bertukar pendapat ataupun pikiran antara anak berbakat dengan anak yang mengalami gangguan belajar. Yang selanjutnya adalah metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini adalah suatu pembelajaran tertentu seperti ilmu alam, ilmu kimia, dan sejenisnya. Nah, dengan pembelajaran inklusi, diharapkan guru dapat menggunakan metode eksperimen ini karena pada dasarnya anak berkebutuhan khusus itu tidak selamanya dapat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi dengan metode eksperimen ini, kan siswanya itu melakukan praktik secara langsung. Jadi mereka itu bakalan mengerti. Misalnya, guru sedang menjelaskan proses pembiasan cahaya. Nah, kayak gitu, dengan si guru itu menggunakan metode eksperimen, si anak berkebutuhan khusus jadi mengerti. Oh, jadi pembiasan cahaya itu dapat dilakukan dengan cermin dimasukkan ke dalam air, terus terkena cahaya. Nah, itu terjadilah pembiasan cahaya seperti itu. Terus yang kelima itu ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan peraga untuk memperjelas pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana terjadinya sesuatu pada peserta didik. Nah, pada metode ini dapat diimplementasikan kepada anak yang khususnya mengalami gangguan komunikasi atau tunarungu karena mereka mengalami gangguan pendengarannya, maka lebih banyak menggunakan indera penglihatannya dalam belajar. Misalnya tuh seperti anak yang tidak dapat melihat itu apa, tunanetra. Nah, itu kan biasanya kalau membaca itu pakai alat peraga ya, yang
kayak papan itu, terus dia meraba-raba hurufnya seperti itulah. Terus yang terakhir itu metode sosiodrama. Nah, metode sosiodrama ini mendramatiskan tingkah laku dalam hubungannya pada masalah sosial. Nah, dalam pembelajaran inklusi ini, metode yang diimplementasikan kepada siswa itu khusus untuk anak yang berbakat, karena mereka mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan permainan drama seperti tari, terus seperti seni rupa seperti itu. Nah, serta pada metode sosiodrama ini juga cocok untuk anak tuna laras untuk memerankan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan berhubungan dengan hubungan sosial. Manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya to manage, yang berarti mengurus, mengatur, atau melaksanakan dan mengelola. Sedangkan pembelajaran yaitu suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik kepada kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional di sekolah dan usaha guru sebagai pemimpin proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan untuk memperoleh tujuan di sekolah yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, proses pembelajaran inklusi ini sama dengan manajemen pembelajaran yang terjadi pada umumnya. Manajemen pada sekolah inklusi ini bagi anak berkebutuhan khusus tersebut terdiri atas proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasi. Jadi hampir sama dengan proses pembelajaran pada umumnya. Dalam hal ini, tujuan yang dicapai dalam manajemen pembelajaran inklusi bagi anak berkebutuhan khusus yaitu terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran dengan layak dan agar terwujudnya pemerataan sistem pembelajaran yang layak, berkualitas, dan sesuai dengan kondisi potensi yang serta kebutuhan yang harus dicapai oleh siswa, seperti itu. Kemudian proses manajemen pembelajaran dalam sekolah inklusi itu yang pertama perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini seperti biasa guru harus menyiapkan RPP, kemudian silabus, kemudian dan lain sebagainya. Perencanaan pembelajaran merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, baik guru tersebut maupun sekolah. Proses penyusunan materi, kemudian penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu lokasi tersebut yang dapat dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan itu juga termasuk dalam perencanaan pembelajaran agar pembelajaran di sekolah inklusi ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Kemudian perencanaan pembelajaran ini yaitu dengan membuat perangkat pembelajaran RPP, kemudian perangkat pembelajaran seperti evaluasi, kemudian metode tadi, kemudian juga KKM. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran inklusi. Pada tahap ini, guru melaksanakan proses pembelajaran serta pengorganisasian siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler sesuai dengan rencana yang telah disusun. Jadi, guru mulai melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan persiapannya tadi, sesuai dengan perencanaan yang telah ditulis di RPP tadi. Melalui pelaksanaan pembelajaran ini bisa dilakukan melalui individualisme, yang artinya anak belajar dengan topik yang sama, waktu yang sama, dan ruang yang sama, namun materinya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Cara lain proses pembelajaran ini juga dilakukan secara yang diberi layanan secara individual, seperti dengan bantuan guru khusus, tapi bisa dilakukan di ruang yang sama, seperti itu. Kemudian proses ini juga dapat dilakukan jika anak tersebut memiliki kemampuan yang sifatnya mendasar, seperti itu, keterampilan sifatnya mendasar. Jadi
belum bisa diberikan materi yang harus sama dengan anak yang normal karena mereka memiliki kebutuhan khusus. Jadi bisa disebut pembelajaran individual dan didampingi oleh guru-guru. Kemudian pada proses ini tidak selamanya bisa dilakukan terpisah, tetapi juga bisa dilakukan dalam ruang yang sama seperti yang tadi. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran merupakan implementasi dan penggunaan acuan RPP yang sudah disediakan atau yang sudah dibuat oleh guru tadi. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran inklusi ini ada 3 proses, yaitu kegiatan pendahuluan, pembuka, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup, seperti yang biasanya RPP pada umumnya. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru menyiapkan materi peserta didik, kemudian menyiapkan peserta didik baik psikis maupun fisik untuk mengikuti pembelajaran, karena ini yang paling utama. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengikat, seperti apersepsi, seperti kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian mencakup materi apa saja yang akan dijelaskan, seperti kegiatan pembuka pada RPP umumnya. Kayak gitu. Kemudian kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, pelaksanaan kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang sudah ditentukan, kemudian yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian siswa yang berbakat sesuai mengembangkan bakatnya. Kemudian proses kegiatan ini juga menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Jadi kegiatan inti ini bisa dilakukan oleh guru sebagaimana proses pembelajaran ini agar tujuannya bisa tercapai dengan maksimal seperti itu. Jadi bisa dilakukan pembelajaran individual dengan topik yang sama, materi yang berbeda. Kemudian kita juga harus belajar bagaimana sih cara mengendalikan siswa pada kegiatan inti ini. Kita harus benar-benar memahami karakteristik siswa agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan tujuannya bisa tercapai. Kemudian kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, seperti biasanya pada umumnya juga membuat kesimpulan, kemudian melakukan penilaian atau refleksi, melakukan umpan balik antara guru dengan siswa, hasil pembelajaran, juga bisa menyampaikan rencana pembelajaran pada berikutnya. Jadi hampir sama dengan RPP pada umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran inklusi. Evaluasi pembelajaran inklusi merupakan komponen yang paling penting di dalam proses pembelajaran. Evaluasi ini artinya merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dielakkan atau ditinggalkan dalam suatu proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran, merupakan bagian dari integral yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pendidikan. Nah, dalam evaluasi ini hendaknya sekurang-kurangnya mempertimbangkan 3 aspek, yaitu program pembelajaran dan bagaimana pengadministrasian evaluasi itu sendiri. Kemudian, evaluasi yang digunakan untuk sekolah inklusi ini hendaknya menggunakan untuk mereka yang berkebutuhan khusus, maka evaluasi berdasarkan program pembelajaran individual yang didampingi oleh guru tertentu, seperti itu. Kemudian laporan hasil kemajuan atau perkembangan siswa hendaknya dilengkapi dengan laporan bentuk penjelasan atau informasi narasi atau bisa atau berbentuk juga deskriptif, seperti itu. Kemudian dalam mengevaluasi perlu mempertimbangkan kondisi atau jenis anak berkebutuhan khusus. Jadi kita saat mengevaluasi anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh secara sembarangan, harus benar-benar memahami karakteristik mereka, memahami perkembangan mereka, apakah mereka benar-benar sudah berkembang atau hanya jalan di tempat saja. Kemudian untuk koordinasi tertentu kemungkinan juga mengevaluasi menggunakan media gambar, misalnya mereka yang mengalami gangguan membaca itu bagaimana sih cara kita mengevaluasinya, seperti itu. Bisa menggunakan media tertentu. Kemudian untuk evaluasi bagi anak yang
bagi anak, program pembelajaran inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus yaitu penilaian selama kegiatan pembelajaran berlangsung, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui pengamatan. Jadi proses evaluasi bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus itu seperti evaluasi pembelajaran pada umumnya, seperti itu. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. Sikap guru tidak hanya berpengaruh terhadap classroom setting, tetapi juga dalam pemilihan strategi pembelajaran. Sikap positif guru terhadap keragaman kebutuhan siswa dapat ditingkatkan dengan cara memberikan informasi yang akurat tentang siswa dan cara penanganannya. Jadi di sini guru harus memilih strategi pembelajaran yang baik untuk keragaman siswa itu tersendiri. Yang kedua yaitu interaksi promotif adalah upaya untuk saling mendorong dan saling memberi motivasi dalam belajar. Interaksi promotif pada hakikatnya sama dengan interaksi transpersonal, yaitu interaksi yang didasarkan atas rasa saling menghormati, terus tidak hanya terhadap sesama manusia tetapi juga terhadap makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi di sini siswa diajarkan untuk saling menolong dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga yaitu pendidikan inklusif, yaitu ketika pencapaian kompetensi akademik dan sosial. Pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pencapaian tujuan dalam bentuk kompetensi akademik tetapi juga kompetensi sosial tentunya. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan tidak hanya pencapaian tujuan akademik saja tetapi juga tujuan keterampilan bekerja sama. Tujuan keterampilan bekerja sama mencakup keterampilan memimpin, memahami perasaan orang lain, menghargai orang lain, dan tenggang rasa. Guru hendaknya mampu membimbing seluruh peserta didik untuk mampu menghargai sesama tanpa memperdulikan perbedaan yang ada. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pembelajaran adaptif. Program pembelajaran adaptif tidak hanya ditunjukkan kepada peserta didik dengan problem belajar tetapi juga terhadap peserta didik yang memiliki keunggulan. Jadi di sini penyusunan program pembelajaran adaptif menuntut keterampilan guru kelas, guru PLB, orang tua, lalu guru BK dan ahli-ahli yang lainnya. Jadi di sini siswa memiliki problema belajar maupun siswa yang memiliki keunggulan harus memiliki penyusunan program keterampilan yang baik. Yang kelima yaitu konsultasi kolaboratif, saling tukar informasi profesional dari semua yang terkait untuk memperoleh keputusan dan instruksi yang berhubungan dengan siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Yang dimaksud profesional di sini yaitu guru kelas, guru PLB, konselor, psikolog, dan ahli-ahli yang lainnya. Yang keenam yaitu hidup dan belajar dalam masyarakat. Di dalam kelas diciptakan silih asah, silih asuh, dan silih asih. Dengan kata lain, suasana belajar kooperatif harus diciptakan sehingga di antara siswa terjalin hubungan yang saling menghargai. Semua siswa tidak peduli betapa apapun perbedaannya harus dipandang sebagai individu yang unik yang memiliki potensi kemanusiaan yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Jadi di sini itu siswa harus dihargai lalu dipandang sebagai manusia, orang-orang yang unik, bukan orang-orang yang berbeda dengan manusia lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya nomor 7 adalah hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. Keluarga dan sekolah memiliki peranan yang sama, yaitu tempat anak-anak belajar dan berkembang. Lalu di sini keluarga memiliki informasi yang akurat tentang keunikan dan kekuatan kelakuan dan minat anak, sedangkan sekolah memiliki informasi yang lebih akurat mengenai prestasi akademik siswa. Informasi mengenai anak yang dimiliki oleh keluarga merupakan landasan penting bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi keduanya memiliki hubungan yang erat dalam upaya memperdayakan potensi siswa agar dapat berkembang optimal dan terintegrasi. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah belajar berpikir independen. Guru mendorong siswa untuk mampu berkembang kognitif
taraf tinggi, dan kreatif agar mampu berpikir independen. Ada beberapa anak yang mengalami kesulitan belajar yang pada umumnya pasif dalam belajar, terus kurang mampu melakukan kontrol diri, cenderung bergantung, dan kurang memiliki strategi untuk belajar. Guru perlu memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan atau motivasi dengan menerapkan beberapa teknik, terutama berkenaan dengan manajemen perilaku. Jadi di sini guru diharapkan dapat mendorong dan memotivasi siswa agar belajar gitu, mudah belajar. Nah, selanjutnya yang ke-9 yaitu belajar sepanjang hayat. Pendidikan inklusif memandang pendidikan di sekolah sebagai bagian dari perjalanan hidup seseorang manusia dan belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat pada hakikatnya adalah belajar untuk berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Jadi terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.